Senja gelap, Markus cemas berjalan. Di tengah keheningan hutan yang mencekam, kesadaran pahit menghantam Markus. Dia tersesat. Peralatan yang berserakan dan telepon tak bernyawa mengejek perjuangan putus asanya untuk bertahan hidup. Dalam keadaan panik, Markus mencakar tanah, berebut untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Setiap suara aneh di hutan menusuk sarafnya, mengubah ketidakpastian menjadi ketakutan yang nyata. Bayangan mengancam. Markus maju dalam ketidakpastian. Angin berbisik melalui pepohonan, membawa rahasia dan ancaman sementara mata-mata tak terlihat mengawasi dari balik bayangan. Setiap suara yang meningkat mengencangkan jerat ketakutan. Saat jantung malam berdetak dengan rasa takut yang mendalam. Langkah kaki di belakangnya semakin intensif. Dan perasaan bahwa dia sedang diikuti semakin kuat, membuatnya mempertanyakan apa yang dia rasakan. Kehadiran tak dikenal mengintai, memberikan bayangan mengerikan di setiap langkah Markus. Bara api unggun masih menyala dengan hangat, mengkhianati kehadiran pengunjung tak terlihat baru-baru ini. Markus mengawasi sekeliling dengan waspada, merasakan kehadiran seseorang di dekatnya. Bayangan menggeliat seperti hantu, menyelimuti keduanya saat mereka berbicara tentang teror kuno yang mengintai jauh di dalam jantung hutan. Udara terasa berat dengan kengerian yang tak terucapkan. Setiap kata adalah gema mengerikan dari rahasia gelap hutan. Markus panik. Sendirian. Hutan gelap. Di tengah kesunyian yang menakutkan, Markus merasakan beratnya kesendirian yang tak tertahankan, terperangkap dalam pelukan hutan yang tak kenal ampun. Setiap beberapa langkah, Markus berbalik dengan cepat. Matanya memindai kegelapan yang mengintai di sekitarnya. Namun, setiap kali dia berbalik, hanya kegelapan dan bayangan yang menyambutnya, menambah intensitas kecemasan yang melandainya. Sosok itu jauh, membangkitkan firasat Markus. Dalam perpaduan yang membingungkan antara keakraban dan kengerian, Markus berdiri, terikat oleh dualitas kuat dari apa yang dilihatnya. Markus terperangkap dalam teror, mengenali seorang kenalan, tetapi perubahan orang itu menjadi sesuatu yang asing dan berbahaya, membuat jantungnya berdebar kencang. Bayangan menari saat orang asing itu mendekat. Setiap langkah menandakan pertemuan takdir yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Di bawah selubung malam, sebuah suara bergema melalui hutan, mengungkapkan rencana jahat untuk Markus. Aku telah mengawasi Markus selama ini dan memiliki rencana untuknya. Adegan itu terbuka, sebuah pengingat pedih akan kesalahan yang terus bergema melalui pikiran dan tindakannya. Bagaikan noda yang tak terhapuskan, kesalahan itu terus membekas, membentuk keputusannya, dan memengaruhi persepsinya tentang dunia. Hutan itu seolah bersekongkol melawan Markus. Dengan vegetasi dan bayang-bayangnya yang kusut menjadi penjaranya. Bayangan tinggi muncul, menatap dingin Markus. Sosok itu diam-diam menjulang di atas Markus. Tatapan dinginnya tidak menjanjikan ampun. Suara sosok itu bergema di hutan yang sunyi. Setiap kata mengungkap lapisan-lapisan rahasia dan motif tersembunyi. Di bawah langit malam yang luas, kebenaran yang baru ditemukan itu mengancam untuk mengubah jalan hidup Markus selamanya. Di tengah bayangan dan pepohonan tinggi menjulang, setiap gerakan adalah bukti ketabahan Markus saat dia berjuang sekuat tenaga. Hutan bergema dengan suara perjuangan dan keputusasaan, melukiskan gambaran jelas tentang keinginan kuat Markus untuk hidup. Bayangan menari, Markus berstrategi. Setiap gemerisik dan patahan menggema dalam pertempuran diam antara akal dan kekuatan kasar. Saat Markus memanfaatkan setiap sumber daya yang ditawarkan hutan. Di tengah kegelapan,
Hutan menjadi panggung untuk permainan akal yang mematikan, di mana hanya yang paling banyak akal yang akan bertahan. Di bawah kanopi yang menindas, Markus berdiri di ambang takdir. Tekadnya diuji oleh bayangan yang menjulang. Dalam momen kebenaran, Markus menguatkan dirinya, bersiap untuk keputusan yang secara tak terelakkan akan membentuk masa depannya. Mentari menyinari wajah Markus. Dalam kesendirian hutan, Markus merenungkan perjalanannya, menyadari bahwa dia telah muncul sebagai orang yang berubah, selamanya ditandai oleh hutan.